Sebagai muslim kan pandangan harus dijaga kan. Iya benar, benar banget. Pandangan harus dijaga. Di Jepang gimana bisa jaganya gitu kan. Apalagi kalau pas musim panas. Kalau cewek-cewek sini udah pakaiannya seksi, berarti udah masuk musim panas. Assalamualaikum brother. Kembali lagi dengan aku Adinu di channel kesayangan Kurma Jepang. Kali ini aku akan membahas culture shock yang dirasakan sebagai seorang muslim di Jepang. Bersama siapa dia? Halo, saya Arik, saya 22 tahun, asal Bandung. Saya sekarang di Jepang sebagai pelajar di sekolah kejuruan. Oke. Bro Arik nih. Oke, kita akan membahas langsung ke culture shock. Kira-kira waktu pertama kali datang ke Jepang apa yang dirasakan yang beda gitu dengan di Indonesia? Iya ya, di gimana waktu pertama kali ke Jepang itu? Iya. Suasananya bagus gitu, excited banget. Excited nah, ya. Begitu sampai sini tuh beberapa jam gitu, haus, kerasa haus gitu. Iya. Pengen makan gitu. Cuman ngelihat di pinggir jalan tuh nggak ada yang jualan gitu. Oh iya. Nggak ada yang jualan itu bikin shock banget gitu. Kayak saya ini harus kemana gitu kalau mau makan gitu. Sedangkan belum tahu informasi sama sekali. Iya sih. Oh, itu yang pertama. Kayak apa penjual pentol bakso di pinggir jalan tuh nggak ada gitu ya? Itu nggak ada. Jadi kalau kita kayak pengen sesuatu tuh ya harus ke swalayan, ke mall gitu ya? Iya, harus baru cari bisa, supermarket. Bener-bener. Itu bener sih, memang beda sih. Kalau selain itu, di Jepang itu gimana ya? Banyak gitu gedung di mana-mana tinggi. Iya benar. Tapi di jalanan itu sepi gitu. Sepi ya benar. Mobil itu jarang. Mungkin kalau banyaknya orang itu dekat-dekat stasiun aja gitu. Kalau udah di misalkan di daerah sini ini rumah semua gitu. Iya. Cuman orang-orang tuh jarang gitu. Orang jarang keluar. Jalanan pun sepi, mobil pun sedikit. Sekitar jam 8 ya. Jam 8 itu udah bener-bener hening sunyi gitu ya. Jalanan bener-bener kayak gila ini kota besar loh gitu. Cuman baru jam 8 malam itu udah kayak bener-bener hening, udah pada tidur mungkin atau apa gitu ya. Karena memang mungkin kebudayaannya ya. Kebudayaan yang diharuskan, maksudnya jam malamnya Jepang itu jam 8 udah jam malam gitu. Kalau di Indonesia mungkin jam 10, 11 tuh masih pada di angkringan ya, ngopi sambil anak-anak makan gorengan ya. Kita masuk ke culture shock sebagai seorang muslim yang belajar di Jepang itu apa yang dirasakan? Sampai sekarang. Di Jepang tuh kan nggak ada adzan kan? Iya benar. Jadi kita harus punya aplikasi pengingat waktu. Tapi walaupun diingetin juga waktunya itu kita kayak terbatas, kayak misalkan lagi belajar nih. Iya. Waktu dan tempat gitu. Kita lagi di sekolah misalkan. Di situ udah waktunya sholat, istirahat. Itu kalau dari pihak sekolahnya nggak tahu ada muslim atau tidak menyediakan tempat sholat, itu bakal susah banget. Gitu. Benar. Juga kalau lagi part time, itu mereka nggak ada waktu istirahat untuk sholat, itu nggak ada. Kan kalau di Indonesia kadang tuh tertulis di perusahaan utamakanlah sholat gitu. Iya benar. Di sini nggak ada. Nggak ada ya teman-teman. Di sini utamakan tepat waktu. Iya. Mau kita lagi sholat terus jamnya mepet itu biasanya nih sholatnya nanti dulu. Nah itu daripada dimarahin. Nah. Iya. Jadi kayak memang harus diberi pengertian dulu. Jadi teman kerja atau di lingkungan sekolah, kalau aku ini ada sesuatu yang harus dikerjakan menurut agamaku di jam-jam sekian, itu memang harus diberi penjelasan karena harus dikasih mereka nggak tahu gitu. Misalkan kita biasa terlambat berapa menit gitu, kasih tahu aja saya sebelum kesini sholat dulu gitu. Iya benar. Atau kita ibadah gitu. Kalau aku sih ini sih pertama datang ya itu sholat juga pasti. Kalau lebih ke waktunya yang berubah-berubah. Jadi kayak pas musim panas itu subuh jam 3 itu udah subuh. Jam 5 itu udah kayak langit terang gitu ya. Udah bener-bener
ini jam 5 loh, tapi udah kayak jam 7 gitu. Pernah nggak ngalami kejadian yang kayak diskriminasi sama orang Jepang? Ini ngapain ini gitu? Atau di ini gitu? Pernah? Nggak pernah. Nggak pernah? Aku alhamdulillah di sini Aman ya? nggak pernah dapat diskriminasi, malah dapat temen. Malah dapat teman. Malah Ya? dapat teman. Kalau aku pernah. Oh gitu. Kenapa? Entah itu sebuah tindakan diskriminasi atau enggak. Waktu itu pernah belanja gitu ya, agak jauh dari rumah. Udah wudhu dari rumah, terus setelah di mana belanjaan waktu sholat maghrib kalau nggak salah. Di samping sholayan itu aku sholat. Aku sholat di situ, selesai sholat, tiba-tiba di arah sebelah sana kiriku, setelah salam yang terakhir, mobil nyala kan, ada mobil nyala, lampunya masih hidup gitu. Kayak masih dinyalain terus gitu. Nggak tahu itu memang tindakan diskriminasi atau apa. Habis itu aku anggap aja mungkin dia belum matikan mesin gitu. Habis selesai, pas aku mau habis doa aku mau ambil tas, itu ke arahku tuh kayak ada laser. Oh gitu. Laser, bener laser merah gitu. Tapi nggak tahu itu entah aku salah lihat apa tiba-tiba lewat gitu. Jadi takut kan ini kok dicui gitu kan. Akhirnya ya udah aku langsung cabut bener-bener beres-beres aku pergi gitu. Aku pernah kalau tapi nggak tahu itu aku memang yang salah tangkap atau gimana, tapi aku rasa Sekilas gitu. ini apa ya sih gitu. Tapi setelah aku orang Jepang itu nggak segitunya sih ya. Gitu. Kalau pas Jumatan itu kan waktunya juga memerlukan waktu gitu. Itu istirahatnya di sekolah itu apakah lebih atau memang kita harus menyesuaikan gitu? Kalau di sini kan istirahat sekolah itu jam 12 12? jam 12.20 Heeh. sampai jam 1.25. 125. Ya, itu lumayan 1 jaman lah ya. 1 jaman. Itu Di situ cukup ya? Cukup banget. Jadi janjian sama teman-teman terus Jumatan gitu. Iya. Oh, ya keren sih, keren. Terus yang kedua kalau aku itu lebih ke makanan minuman. Makanan minuman halal tuh nggak ada di Jepang. Secara basically ya, cuman ada beberapa yang kita bisa ketahui dengan beberapa cara gitu. Pernah nih kalau aku pengalaman pribadi ya, Rik ya. Waktu datang gitu. Bahkan makanan snack yang biasa. Waktu itu aku baca kayak apa ya, snack kedelai gitu. Kedelai terus kan kedelai ya nggak ada bau-bau daging atau apa. Kedelai. Tapi ternyata itu haram itu ada mengandung butanikunya gitu. Oh, ada Jadi kandungan babinya. Iya padahal ini snack sayur loh gitu. Jadi benar-benar sulit sih, memang harus benar-benar apa ya, hati-hatilah kalau mencari makanan halal gitu. Di Jepang agak sulit. Itu sih culture shock yang aku rasakan. Untuk sebagai muslim kan pandangan harus dijaga kan. Iya benar, benar banget. Pandangan harus dijaga. Di Jepang gimana bisa jaganya gitu kan. Apalagi kalau pas musim panas. Itu kalau cewek-cewek sini udah pakaiannya seksi, berarti udah masuk musim panas. Itu tandanya. Jadi mereka apa ya, memang sudah regulasi culture-nya seperti itu. Jadi setiap musim itu dia punya baju yang fashion-nya masing-masing gitu ya. Hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, orang Jepang itu bagaimana? Iya. Mereka maksudnya memahami nggak kalau kita tuh muslim harus mengerjakan sholat sehari 5 kali, makanan tuh nggak boleh butaniku, nggak boleh minum alkohol dan lain sebagainya. Itu gimana pertama orang Jepang menanggapi itu? Orang Jepang tuh sebenarnya di sini sesama siapa aja itu bodo amat gitu. Mereka apa adanya gitu istilahnya. Misalkan dia, ayo mau nggak nanti minum-minum gitu. Terus kita bilang, saya nggak minum. Oh kamu nggak minum? Oh ya udah dibeliin jus gitu. Jadi kita walaupun ikut, cuman kita nggak dikasih, nggak ada pemaksaan di sini tuh. Saling menghargai. Saling menghargai. Itu bener-bener keren sih orang Jepang. Jadi memaklumi gitu ya. Kita harus sholat sehari 5 kali gitu. Ya silahkan gitu. Memang aku nggak bisa makan babi gitu. Aku nggak bisa minum alkohol dan lain sebagainya. Ya mereka juga akan menghargai. Oh gitu.
Iya. Oke, brother, mungkin sampai di sini Muslim culture shock yang dirasakan sebagai seorang pelajar di Jepang yang di-sharingkan oleh Bro Ari, teman saya di Osaka ini. Aku Adinu, sampai sini and stay halal, brady. Oke. Arigato, arigato. Oke, guys.